Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-386, dengan judul Pertempuran Raja. Langsung ke dalam alurnya. Seluruh hadirin kaget tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang membayangkan bahwa pertempuran antara raja dari generasi muda akan berada pada level yang menakutkan. Lantai panggung di bawah kaki kedua pemuda itu telah diperkuat oleh formasi susunan, menjadi sekeras besi. Tapi sekarang, semuanya tinggal reruntuhan. Avatar bayangan darah Lei Mubai yang dia rilis telah dihancurkan oleh Lin Ming, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Lukanya benar-benar serius. Meskipun Lin Ming tidak terluka, wajahnya sangat pucat, jelas, dia juga mengkonsumsi banyak sekali vitalitas darah. Awalnya, dengan kemampuan pemulihan yang menakjubkan Lin Ming, ini tidak akan menjadi masalah. Tapi gerakan Lei Mubai yang sangat aneh mampu mempengaruhi esensi darah di dalam tubuh Lin Ming, menyebabkannya jatuh di dalam dirinya. Untuk menekan esensi darah yang bergolak, dia harus membuang sejumlah besar energi, dan itulah mengapa dia kelelahan sampai tingkat ini. Tangan Lin Ming juga terluka. Penonton menemukan bahwa hak Lin Ming telah dipercantik dengan darah. Jelas sekali, ini adalah hasil dari tabrakan beberapa saat yang lalu. Tinjunya terluka saat dia menghancurkan cakar darahnya. Ini normal dalam benturan keras seperti itu. Bagaimanapun, Lin Ming tidak berlatih adu tinju dan juga tidak membawa sarung tangan harta karun. Petik 2. Semua elit heroik yang hadir mengungkapkan pandangan mereka. Tetapi ketika Lei Mubai mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum muram. Normal. Lin Ming tidak berlatih pertarungan tinju. Tidak membawa sarung tangan harta karun. Kelompok idiot ini tidak tahu apa-apa. Selain Lei Mubai, tidak ada yang menyadari betapa kerasnya cakar iblis Blood Shadow Avatar itu. Itu bisa dibandingkan dengan harta karun bumi tingkat rendah. Jika Lin Ming mampu menghancurkannya dengan tinjunya, apakah itu berarti tinjunya sebanding dengan harta karun tingkat rendah? Bagaimana ini mungkin? Lei Mubai menarik napas dalam-dalam, matanya berkilauan saat melihat Lin Ming. Lin Ming, kamu adalah junior terkuat yang pernah saya temui dalam hidup saya. Saya memiliki keinginan yang tak tertandingi, dan itu untuk menghancurkan Anda secara pribadi. Lei Mubai menyeringai, memperlihatkan giginya yang putih di dalam mulutnya yang berlumuran darah, ekspresinya masih muram dan buas. Anda ingin menghancurkan saya, dan saya ingin menghancurkan Anda. Bukan hanya itu, tapi mungkin aku akan membunuhmu lebih cepat. Lin Ming menyeka darah dari tangan kanannya, ekspresinya dingin dan tegas. Kata-katanya mengungkapkan niat membunuhnya, dia tidak punya keinginan untuk menyembunyikan fakta bahwa dia ingin membunuh Lei Mubai. Haha, Anda ingin menghancurkan saya. Bagus, maka saya akan memberi Anda kesempatan. Saya tidak berpikir bahwa saya akan dipaksa untuk menggunakan kartu terakhir saya dalam pertempuran ini. Saya akan menggunakan esensi darah saya sendiri sebagai harga untuk membuat serangan ini. Setelah saya menggunakan gerakan ini, jika Anda tidak dapat memblokirnya, Anda akan mati. Petik 2. Sebuah langkah yang menghabiskan esensi darahnya sendiri. Alis Lin Ming melengkung ke atas. Esensi darah sangat penting bagi seniman bela diri. Bahkan jika Lei Mubai menelan seniman bela diri lain dengan guntur iblis pemadaman darah, ini tidak berarti bahwa dia dapat dengan mudah menyia-nyiakan esensi darahnya sendiri. Jika gerakan ini membuatnya kehilangan esensi darahnya sendiri, itu pasti akan menjadi serangan terkuat Lei Mubai. Ini juga akan menjadi langkah terakhirnya. Lin Ming, Mu Qianyu duduk di belakang Mu Yu Huang, bibirnya sedikit gemetar. Sekarang pertempuran telah sampai pada titik ini, itu adalah pertandingan hidup dan mati antara dua jenius besar. Bahkan mereka tidak akan bisa mengendalikan kekuatan mereka sendiri,
dan mereka juga tidak mau. Begitu pertandingan ini diputuskan, seseorang bisa terluka parah atau bahkan lumpuh. Namun, kali ini, jelas tidak realistis untuk meminta mereka menyelesaikan ini dengan gencatan senjata. Yuer, jangan khawatir. Dengan leluhur tinggi di sini, tidak akan ada masalah. Mu Yuhuang memperhatikan ekspresi cemas Mu Qianyu dan jantungnya berdetak kencang, dan tahu apa yang dia khawatirkan. Mu Qianyu mengangguk, sedikit menenangkan diri. Saat kedua raja muda ini akan membuat pukulan terakhir mereka dalam pertempuran putus asa ini, semua seniman bela diri yang hadir menahan napas. Belum lagi elit heroik muda, bahkan master inti revolving lama juga sama, menatap dengan mata bulat saat mereka menatap ke tengah panggung. Tidak ada dari mereka yang berani melewatkan 1 detik pun dari pertandingan yang mengasyikkan ini. Di atas panggung, 2 orang yang bertarung dalam pertandingan ini memiliki kemungkinan untuk menjadi kaisar tak tertandingi di masa depan. Jadi ini adalah pertandingan antara 2 kaisar muda peerless. Pertempuran ini ditakdirkan untuk ditulis dalam teks-teks kuno, ditinggalkan sebagai warisan bagi generasi mendatang, berlangsung puluhan ribu tahun dari sekarang. Siapa yang bisa melewatkan acara besar seperti itu? Di atas panggung, angin kencang bertiup, pasir darah melayang ke langit. Avatar Blood Shadow yang terluka parah oleh Lin Ming bergabung ke dalam tubuh Lei Mubai, melebur ke dalam dirinya. Saat ini terjadi, warna merah darah yang aneh muncul di tubuh Lei Mubai. Penjara darah turun. Lei Mubai memberikan teriakan keras, dan auranya mulai menjadi semakin liar, semakin gila, melonjak dengan gelombang mengerikan. Seluruh tubuhnya dibalut petir merah, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Kakinya menginjak pasir berlumuran darah, tombak darahnya diarahkan langsung ke langit yang tak berujung. Pada saat ini, dia seperti dewa iblis yang turun, sombong yang tak tertahankan, di atas segalanya. Lin Ming menghela nafas ringan, tidak heran Lei Mubai ini begitu merajalela, dia sebenarnya memiliki begitu banyak kartu di tangannya. Dengan satu gerakan pembunuh demi satu, sulit untuk menemukan seniman bela diri di level ini yang bisa mengalahkannya. Penjara darah turun ini mengambil esensi darah sendiri sebagai harga untuk menggandakan kekuatan seseorang. Ini adalah jurus yang merusak diri sendiri dengan mengorbankan lebih banyak kerusakan pada musuh. Dalam situasi ini, Lin Ming tidak lagi berencana untuk menahan apapun lagi. Dalam serangan terakhir ini, dia tidak perlu peduli tentang berapa banyak esensi sejati yang dia konsumsi. Dia bisa menggunakan semua yang dia miliki, mengerahkan kekuatan penuhnya untuk menghadapi serangan Lei Mubai ini. Kekuatan dewa sesat, buka. Bang. Esensi sejati yang sangat terkompresi dalam benih dewa sesat meletus. Aura Lin Ming melonjak lagi, dan esensi sejatinya yang kental seperti kekuatan alam yang berbahaya dan tak terhentikan. Dalam hal itu, momentumnya seperti cahaya tombak yang tak terhentikan, menembus langit. Apa? Mustahil. Auranya meningkat lagi, dan esensi sejatinya telah diperkuat 60 hingga 70% lagi. Pada saat ini, Lin Ming masih menyembunyikan kekuatan yang sangat besar. Petik 2. Kejutan yang diciptakan Lin Ming terlalu besar. Bahkan ekspresi Mu Fengxian berubah. Pergantian peristiwa ini bahkan lebih mengejutkan daripada Lei Mubai. Lei Mubai telah membakar esensi darahnya sendiri dengan imbalan kekuatan, tetapi Lin Ming tidak melakukannya sama sekali. Ini hanya esensi sejati terkompresi yang telah bersembunyi di dalam tubuhnya. Bagaimana seorang seniman bela diri periode kondensasi pulsa memiliki begitu banyak esensi sejati dalam dirinya? Apakah tubuhnya adalah jurang maut? Petik 2. Semua orang yang hadir, dari elit heroik muda hingga master inti revolving tua semua menatap dengan mata lebar, dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seorang seniman bela diri Xiantian menggelengkan kepalanya, tersenyum sedih,
bisakah dia benar-benar dianggap sebagai seniman bela diri kondensasi puls? Ketebalan esensi sejatinya sudah sama dengan milikku. Petik 2. Untuk esensi sejati seniman bela diri pulse condensation menjadi setebal master Scientian, ini tidak terpikirkan. Jika dia tidak mengkonfirmasi dengan matanya sendiri bahwa pusaran esensi sejati belum terbentuk dalam dantian Lin Ming, dia lebih baik mati daripada percaya Lin Ming hanya pada periode kondensasi pulse akhir yang sepele. Namun, meskipun kekuatan yang telah disembunyikan Lin Ming sangat mengesankan, itu masih lebih buruk daripada Lei Mubai. Seorang murid Golden Bell Mountain dievaluasi saat dia membandingkan aura Lin Ming dan Lei Mubai. Kekuatan yang dimiliki Lin Ming sekarang lebih rendah dari kekuatan yang diperoleh Lei Mubai dengan biaya membakar esensi darahnya sendiri. Bagaimanapun, itu adalah esensi darah. Seseorang akan selamanya kehilangan apa yang mereka bakar. Sekarang, rambut Lei Mubai gila dan momentumnya memenuhi langit, kekuatannya kira-kira 2 kali lipat. Adapun Lin Ming, niat tombaknya menyebar ke seluruh dunia, tajam dan tajam. Tetapi dalam hal momentumnya, itu sedikit lebih buruk, kekuatannya meningkat sekitar 60 hingga 70%. Awalnya, kekuatan mereka hampir sama. Tapi sekarang setelah mereka meningkatkan kekuatan mereka, celah segera terbuka di antara mereka. Lin Ming dalam bahaya. Ini adalah langkah terakhir Lei Mubai dengan semua yang dia miliki. Jika dia tidak bisa memblokirnya, Lin Ming akan terluka parah atau bahkan lumpuh. Petik 2. Para murid Divine Phoenix Island menahan napas. Gadis-gadis muda yang memiliki kesan baik terhadap Lin Ming merasakan hati mereka tergantung di tenggorokan mereka. Mata indah mereka terbuka lebar dan tidak berkedip, jangan sampai mereka melewatkan apa yang akan terjadi. Mu Qianyu menghela nafas ringan saat dia melipat tangannya, cengkeramannya semakin erat. Dia berdoa dalam hatinya, Lin Ming, tolong, jangan biarkan apapun terjadi padamu. Mulut Lei Mubai penuh dengan darah. Karena rasa sakit yang terus-menerus dan tak tertahankan dari pembuluh darah di tubuhnya yang pecah, wajahnya menjadi suram dan mengerikan. Lin Ming, saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda masih akan memegang gerakan terakhir di tangan Anda. Kekuatan Anda benar-benar mengejutkan saya sampai tingkat yang tak ada habisnya. Tapi, ini terserah Anda. Pada akhirnya, kartu terakhir Anda lebih rendah dari milik saya. Karena esensi darahnya terbakar, suara Lei Mubai telah berubah. Itu serak dan dalam, seolah-olah dia sedang berusaha untuk bernapas. Dia perlahan dan jelas berbicara, mengucapkan setiap suku kata, lakukan pukulan terakhirku. Demon King, turun. Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, Lei Mubai meraih tombaknya dengan kedua tangannya, menebas. Gelombang darah yang mengerikan dan mengerikan melonjak ke langit. Pada saat itu, bahkan kekosongan itu sendiri sepertinya terkoyak. Dengan serangan Lei Mubai ini, momentum yang tak tergoyahkan muncul. Itu adalah momentum apokaliptik yang tak terbendung yang sepertinya bisa menghancurkan dunia. Bahkan orang-orang di luar tirai cahaya pelindung merasakan esensi darah seluruh tubuh mereka membengkak, darah mereka berjatuhan. Ini adalah perasaan yang tak tertahankan. Terlalu kuat. Hanya gelombang kejut dari serangan ini sudah cukup untuk membuat banyak murid dengan kultivasi rendah untuk memuntahkan darah dari rasa sakit di tubuh mereka. Bagaimana mungkin Lin Ming bisa menghentikan serangan ini? Jantung semua orang sepertinya berhenti berdetak. Mu Qianyu meremas-remas kedua tangannya, jantungnya mengepal erat. Di atas panggung, menghadapi badai darah yang gila ini, pakaian Lin Ming berkibar tertiup angin, rambut panjangnya tertiup angin kencang. Saat ini, ekspresinya tenang seperti danau yang tenang. Dia menghubungkan akal sehatnya dengan benih dewa sesat. Di atas tombak komet ungu, busur petir ungu dan nyala api kecil mulai bergetar. Bambu semangat listrik valet berusia 10.000 tahun.
Pohon parasol api suci berusia 10.000 tahun. Dengan peningkatan kekuatan dari bahan-bahan berkualitas tinggi ini, api berputar, guntur melolong. Guntur dan api yang buas dan dahsyat meledak, seperti bendungan yang menahan aliran sungai yang mengamuk telah hancur. Titik tombaknya lurus, tanpa henti melaju ke depan. Kekuatan guntur dan api mengeluarkan suara ledakan mengerikan yang bergema di udara. Tombak komet ungu seperti luka meteor dengan guntur dan api, menusuk ke depan. Dalam sekejap, Earthcore Crimson Flame dan Purple Flood Dragon Divine Thunder terhubung. Pemusnahan guntur, bang, energi yang sangat mengerikan meledak. Pada saat itu, seolah-olah semua suara telah ditelan, dan matahari sendiri telah kehilangan warnanya. Waktu sepertinya tiba-tiba melambat. Penglihatan Lin Ming benar-benar dibanjiri dengan cahaya yang menyilaukan, sepertinya dia langsung dikirim ke dimensi yang terpisah. Dia bisa dengan jelas mendengar suara detak jantungnya, dan bahkan panas yang mengepul dan tangisan bersemangat di dalam benih dewa sesat. Kaca. Pesona susunan penghalang pelindung yang telah diperkuat mampu menahan serangan habis-habisan dari Master Xiantian awal. Sekarang, pesona pelindung ini hancur sekali lagi. Gelombang kejut esensi sejati yang berasal dari ledakan terlalu menakutkan. Bahkan master yang telah meletakkan mantra pelindung ini tidak akan pernah mengira bahwa pertempuran antara seniman bela diri kondensasi puls yang terlambat dan seniman bela diri alam Hautian awal dapat mencapai tingkat seperti itu. Cahaya putih yang menyala-nyala bertahan selama beberapa napas waktu. Semua meja di pesta perjamuan telah benar-benar terbalik. Untungnya, tuan yang hadir sudah meramalkan bahwa sesuatu yang berbahaya akan terjadi, dan mereka menciptakan perisai tepat pada waktunya untuk melindungi semua orang dari cedera. Panggung seni bela diri sudah hancur berantakan. Lin Ming menopang dirinya dengan tombak komet ungu, merasa sulit untuk berdiri. Tapi, saat ini, seluruh tubuh Lei Mubai diwarnai merah darah, dan bahkan matanya berkaca-kaca. Celepuk, Lei Mubai berlutut, tubuhnya gemetar. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Mereka membutuhkan waktu untuk mencerna apa yang telah terjadi. Lin Ming, dia menang. Episode ke-387, dengan judul Tindakan Pertama, Konsekuensi Nanti. Langsung ke dalam alurnya. Sekte penguasa Thunder Ceres Lei Jingtian gemetar tak percaya. Tidak ada yang mengerti lebih dari dia betapa menakutkannya kekuatan Lei Mubai. Tapi sekarang, Lin Ming ini benar-benar melompat alam dan mengalahkannya. Dampak mental yang dibawa ini terlalu besar, dia benar-benar tidak bisa mempercayainya. Adapun murid muda dari 5 elemen wilayah, semuanya masih linglung. Apakah itu Lei Mubai atau Lin Ming, kekuatan keduanya sudah melampaui ruang lingkup pemahaman mereka. Dan sekarang, kemenangan Lin Ming membuat mereka merasa seperti sedang menjalani mimpi yang jernih. Ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa seniman bela diri Pulse Condensation yang terlambat dan seniman bela diri Hautian awal dapat mencapai tingkat kekuatan seperti itu. Kejutan ini terlalu kuat. Tidak ada dari mereka yang bisa membuka mulut untuk berbicara. Bahkan bakat peringkat Sein tidak cukup untuk menggambarkan Lin Ming. Dalam pandangan mereka, dia seperti karakter yang hanya ada di legenda kuno. Misalnya, Kaisar Besar Netherworld, yang pernah mengambil kepala semua pemimpin sekte dari wilayah 5 elemen. Di dalam area perjamuan Sanfire Sekte, Putri Sanfire menatap Lin Ming. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memerah, mendesah. Dia merasa sedikit kesal karena sorotan telah dicuri darinya, tetapi setelah menjadi saksi pertempuran agung antara Lin Ming dan Lei Mubai, dia malah merasa bahwa dia sangat beruntung. Dengan kekuatannya, jika dia naik ke atas panggung, itu tidak lebih dari sebuah tawa yang bagus. Betapa menyedihkan. Saya pernah berpikir bahwa saya adalah talenta terbaik, tetapi sekarang, sepertinya saya hanyalah seekor katak di dalam sumur. Petik 2.
Bukan hanya Putri Sanfire, tetapi bahkan Zhou Lai yang bangga, Zhang Yunjian yang jelas, dan Bai Aoxuan yang acuh tak acuh, semuanya memiliki ide yang sama. Sejak mereka masih anak-anak, mereka tumbuh di bawah Aurora menjadi jenius, dan mereka tidak memiliki teman sebaya yang mampu bersaing di level mereka. Hal ini tak pelak melahirkan pemikiran bahwa mereka akan menjadi pahlawan dunia masa depan. Tetapi sekarang, jika mereka membandingkan diri mereka dengan Lin Ming, mereka takut bahwa mereka tidak akan pernah bisa menyusulnya dalam hidup mereka. Mu Fengxian menarik pandangannya, matanya perlahan menutup. Lin Ming adalah seorang jenius yang telah melebihi kemampuan Divine Phoenix Island untuk dibesarkan. Keberadaan seperti itu seharusnya muncul di sekte kelas 5, atau bahkan Tanah Suci. Hanya kekuatan besar yang memiliki ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun akumulasi takdir yang akan mampu membesarkan seorang jenius seperti Lin Ming sehingga suatu hari dia bisa menjadi kaisar yang tak tertandingi. Dia suatu hari akan naik ke langit, akhirnya meninggalkan warisan yang tak terhapuskan pada rakyatnya, yang dikenal sebagai kaisar agung tak tertandingi yang tak tertandingi. Di dalam seluruh alun-alun, tidak ada yang berbicara selama beberapa napas waktu, para hadirin sangat diam. Para tetua inti yang berputar mendesah di dalam hati mereka, dan para elit heroik muda mengukir detail dari pertempuran antara raja muda ini dalam pikiran mereka. Pertempuran ini hanya meninggalkan kesan yang terlalu besar di benak mereka, dan telah sepenuhnya menumbangkan cara mereka memandang dunia. Sebelumnya, banyak dari mereka memiliki mimpi menjadi terpilih dari surga yang akan naik ke surga, tetapi sekarang, seolah-olah mereka telah dibangunkan secara kasar dari mimpi ini. Mungkin, bagi mereka, ini sama sekali bukan hal yang buruk. Dalam keheningan alun-alun, karena penonton masih bingung, Lin Ming menemukan tombak komet ungu dan bergerak menuju Lei Mubai, selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Lei Mubai sedang berlutut di lantai, cahaya di matanya redup dan mulutnya basah oleh darah. Dia masih tetap sadar, tetapi karena lukanya terlalu berat dan dia telah mengkonsumsi terlalu banyak esensi darah, dia hampir terlatih-tatih di lantai. Melihat Lin Ming berjalan ke arahnya, mata Lei Mubai yang dulu redup berubah menjadi merah darah cerah. Niat membunuh dan keinginan untuk membunuh meledak. Dia ingin membuka mulutnya untuk mengeluarkan beberapa kata, tetapi ketika dia mencoba berbicara, yang keluar hanyalah darah, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Rasa malu hari ini telah selamanya terukir di hati Lei Mubai. Jika dia tidak membalas aib ini akan menjadi penghalang di Lei Mubai yang akan menggagalkan semangatnya dan menghalangi setiap usahanya. Mereka yang berkultivasi di jalur iblis jauh lebih fokus untuk memastikan bahwa pikiran mereka mengalir dengan bebas dan semangat mereka tidak terbebani. Jalan iblis selalu identik dengan melakukan apapun yang diinginkan, tidak seperti jalan yang benar di mana masih banyak moral dan prinsip yang harus diikuti. Mereka yang membudidayakan jalur iblis menjadikan dunia sebagai musuh mereka dan melawan semua makhluk hidup. Jika mereka tidak bertindak dengan cara yang memuaskan keinginan mereka sendiri, lalu apa gunanya mengembangkan jalur iblis? Mereka mungkin juga berdoa kepada Buddha. Lei Mubai tidak bisa berbicara, jadi dia hanya mengutuk di dalam hatinya. Pada hari Divine Phoenix Island dimusnahkan, aku akan meminta kamu untuk mati. Saya akan menyia-nyiakan seni bela diri Anda, mematahkan keempat anggota tubuh Anda dan memasukkan Anda ke dalam kotak. Saya akan membuat Anda menonton saat saya dengan bebas menggunakan semua sumber daya yang telah dikumpulkan oleh Divine Phoenix Island. Aku juga akan menyia-nyiakan seni bela diri Mu Qianyu dan Mu Bingyun, dan menelanjangi pakaian mereka di depanmu. Aku akan menghancurkan mereka, mempermalukan mereka, dan mendapatkan garis keturunan mereka. Petik 1. Saat Lei Mubai memikirkan ini, bibirnya melengkung membentuk senyuman. Kehancuran Divine Phoenix Island akan terjadi cepat atau lambat,
hari itu tidak terlalu jauh. Saat dia melihat mata Lin Ming mengandung niat membunuh yang ingin membunuhnya, dia mencibir. Menyedihkan. Tidak peduli seberapa berbakatnya Anda masih terjebak dalam sekte kelas 4 yaitu Divine Phoenix Island. Ini tidak berbeda dengan memasang belenggu di kaki Anda. Kamu tidak akan pernah naik ke surga. Petik 1. Lin Ming, suatu hari, aku akan membalas rasa malu hari ini. Lei Mubai berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Dengan kondisinya saat ini, bahkan menggunakan transmisi suara esensi sejati pun sangat sulit. Lin Ming bertindak seolah-olah dia bahkan tidak mendengar transmisi suara esensi sejati Lei Mubai. Sebaliknya, dia tersenyum cerah saat dia berjalan dan meletakkan tangannya di bahu Lei Mubai, sikap ramah seolah dia ingin membantu mengangkatnya. Seluruh tubuh Lei Mubai menegang, kamu. Sebelumnya, saya telah mengatakan bahwa Anda tidak memahami situasi Anda saat ini. Dan bahkan sekarang, Anda masih tidak mengerti situasi apa yang Anda hadapi. Membalas rasa malu hari ini. Maaf, tetapi tampaknya Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Bibir Lin Ming bergerak. Transmisi suara esensi sejati yang menusuk tulang terdengar di telinga Lei Mubai, membuatnya merasa seperti dia telah jatuh ke laut yang sedingin es. Kamu gila. Sekarang mati. Wajah tersenyum Lin Ming tiba-tiba menjadi dingin. Dia mengangkat telapak tangannya dan membantingnya ke dada Lei Mubai. Pemotong pulsa. Peng. Tubuh Lei Mubai bergetar. Dia sudah melemah sampai dia tidak bisa lagi melawan. Kekuatan brutal Lin Ming menerobos meridiannya, merobek-robek semuanya. Engah. Lei Mubai dengan gila-gilaan meludahkan darah, pikirannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang luar biasa. Lin Ming ini, dia benar-benar gila. Insiden ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga ketika Lin Ming memukul Lei Mubai dengan telapak tangannya, tidak ada master inti berputar yang bisa menghentikannya. Semua orang berpikir bahwa Lin Ming akan mendukung Lei Mubai dengan lengannya, tetapi tidak satu pun dari mereka berpikir bahwa Lin Ming akan memanfaatkan waktu ini ketika Lei Mubai telah kehilangan semua kekuatan untuk melawan untuk melakukan serangan yang begitu berat. Apa yang dia lakukan? Apakah dia mencoba memprovokasi perang antara Divine Phoenix Island dan Five Element Region? Divine Phoenix Island sudah dalam situasi yang sangat genting. Jika mereka memprovokasi kemarahan seperti itu dan memicu perang dengan wilayah 5 elemen, mereka benar-benar akan mati. Tindakan Lin Ming hanya menggali kuburannya sendiri. Bahkan jika dia adalah karakter yang ditakdirkan untuk menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan, pada saat ini, Pulau Phoenix Suci tidak akan berani melindunginya. Nak, kamu mencari kematian. Tidak ada yang lebih marah dari Lei Jingtian. Lei Mubai adalah putra suci dari wilayah iblis Laut Selatan. Dia adalah pemimpin masa depan wilayah setan Laut Selatan. Jika dia mati di sini, wilayah setan Laut Selatan akan melampiaskan amarah mereka padanya. Bahkan jika wilayah iblis Laut Selatan tidak mengganggunya sekarang karena perang mereka dengan Divine Phoenix Island, mereka tidak akan memaafkannya di masa depan. Adapun mimpinya tentang Devil Tome kuno, semuanya telah hancur berantakan. Lei Jingtian belum pernah merasa begitu marah sebelumnya. Tangannya berkedip dengan lampu listrik ungu dan telapak tangannya menghantam Lin Ming. Serangan telapak tangan ini mampu langsung membunuh Master Alam Xiantian, Lin Ming benar-benar akan mati. Semua orang terlalu terkejut bahkan untuk memanggil. Telapak tangan Lei Jingtian sudah turun. Di bawah kompresi energi yang hebat, ruang di sekitar Lin Ming menegang seolah-olah itu menguncinya, tidak memungkinkan dia untuk bergerak. Tapi kenyataannya, bahkan jika Lin Ming bisa dengan bebas bergerak, dia tetap tidak bisa menghindar. Lei Jingtian, apa yang kamu lakukan? Pada saat kritis ini, Mu Yuhuang muncul seperti nyala api di atas panggung, telapak tangannya mendekati Lei Jingtian.
Petir yang keras meraung melalui alun-alun. Bang! Lei Jingtian terpaksa mundur beberapa langkah. Adapun Mu Yuhuang, dia bergetar sejenak sebelum dengan kuat menenangkan dirinya. Lei Jingtian gemetar karena marah. Apa yang saya lakukan? Saya harus bertanya kepada Anda apa yang Anda lakukan. Mu Yuhuang, apa kau berencana membiarkan muridmu membunuh orang lain secara sembarangan? Petik 2. Pada saat ini, Mu Yuhuang memiliki kulit yang sangat jelek. Pada saat Lin Ming mengambil tindakan, dia telah mendengar transmisi suara esensi sejati darinya. Lei Mubai adalah mata-mata dari wilayah setan Laut Selatan. Lin Ming telah sepenuhnya mengambil tindakan pertama dan khawatir tentang konsekuensinya nanti. Mu Yuhuang bahkan belum punya waktu untuk menanggapi. Bahkan Mu Yuhuang yang berkemauan keras berada dalam kekacauan total. Konsekuensi dari kejadian ini terlalu besar. 6 dari 7 sekte besar dari 5 elemen wilayah hadir hari ini dan mengawasi dengan cermat. Anak laki-laki ini Lin Ming, bagaimana dia berencana mengungkapkan semuanya? Jika dia tidak memiliki bukti untuk mendukung pikirannya, bahkan Divine Phoenix Island tidak akan dapat mempertahankan hidupnya. Dia ingin menegur Lin Ming, tapi sekarang bukan waktunya untuk menegurnya. Karena apa yang terjadi telah terjadi, pertama, dia harus menyelesaikan masalah ini. Sesepuh dari Sekte 5 Elemen Wilayah juga berdiri, kemarahan di wajah mereka saat mereka memelototi Lin Ming. Tidak peduli apa, 7 sekte besar dari logam, kayu, air, api, bumi, angin, dan guntur di 5 elemen wilayah semuanya terhubung satu sama lain. Bagaimana mereka bisa mentolerir hal seperti ini terjadi? Pada titik ini, Lei Mubai sepertinya sudah sekarat, bara samar kehidupannya berkedip-kedip. Semua meridiannya telah hancur, tapi dia masih menahan nafas dan tidak pingsan. Dia bahkan tidak bisa membuat ekspresi kemarahan di wajahnya. Dia hanya bisa tanpa henti menatap Lin Ming, kebencian murni di matanya, itu benar-benar mengkhawatirkan. Lei Mubai belum menyadari apa yang telah dilakukan Lin Ming padanya. Dia hanya merasa meridian di tubuhnya telah patah di banyak tempat. Meskipun sulit untuk menangani kerusakan pada meridian, Sekte kelas 5 masih memiliki sarana untuk melakukannya. Itu hanya akan mengharuskan dia untuk tinggal di tempat tidur selama beberapa bulan. Tentu saja, ini hanya angan-angan sepihak dari Lei Mubai. Lin Ming benar-benar mengabaikan kebencian di dalam mata Lei Mubai dan menghadapi kemarahan dari 6 sekte tetua dari 5 elemen wilayah. Dia dengan percaya diri menangkupkan tangannya di dada dalam ritual yang sopan dan berkata, Thunder Sovereign mengatakan bahwa aku membunuhnya. Tapi itu salah. Meski metodeku ekstrim, Lei Mubai masih hidup. Petik 2. Lei Jingtian tidak berpikir bahwa ini akan menjadi yang pertama keluar dari mulut Lin Ming. Dia mulai gemetar karena marah. Kamu menghancurkan semua meridiannya, namun kamu mengucapkan kata-kata sarkastik seperti itu. Hari ini, orang tua ini akan menghajar bajingan kecil ini sampai mati. Petik 2. Momentum Lei Jingtian meledak, tetapi dengan Mu Yuhuang di depannya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Lin Ming berkata, semua tindakan yang saya ambil secara alami memiliki alasan, dan itu adalah Lei Mubai berasal dari wilayah setan Laut Selatan. Jangan bilang kalau Thunder Sovereign tidak mengetahui fakta ini. Petik 2. Apa? Dengan kata-kata Lin Ming, seluruh hadirin terkejut, pikiran mereka bergetar. Bahkan Lei Jingtian dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menemukan ini? Namun, dia telah hidup selama beberapa ratus tahun dan berhasil tidak kehilangan ketenangannya. Dia langsung membantahnya. Sungguh fiksi yang tidak bertanggung jawab. Mubai adalah jenius yang saya temukan secara pribadi di dalam domain utara 3 tahun lalu. Latar belakangnya bersih, bagaimana mungkin dia bisa menjadi mata-mata?
Meskipun Lei Jingtian sangat ahli dalam menutupi ekspresinya, masih ada sedikit fluktuasi esensi sejati yang dia pancarkan dari keterkejutan beberapa saat yang lalu. Semua ini ditangkap dengan tajam oleh indera Mu Yu Huang. Episode ke-388, dengan judul Konfrontasi, langsung ke dalam alurnya. Meskipun Lei Jingtian sangat ahli dalam menutupi ekspresinya, masih ada sedikit fluktuasi esensi sejati yang dia pancarkan dari keterkejutan beberapa saat yang lalu. Semua ini ditangkap dengan tajam oleh indera Mu Yu Huang. Rubah tua ini, wajah Mu Yu Huang menjadi gelap. Dia akhirnya mengerti mengapa Lei Jingtian begitu tegas menentangnya, menghalanginya berulang kali. Sangat mungkin dia bekerja sama dengan Lei Mubai. Lei Jingtian kemungkinan besar menjual dirinya ke wilayah setan Laut Selatan. Ada kemungkinan besar bahwa apa yang dikatakan Lin Ming itu benar. Tindakan pertama, konsekuensi nanti, anak pemberani. Kuncinya, bagaimana dia bisa membuktikannya. Dalam situasi ini, mustahil untuk menyiksa informasi dari Lei Mubai ini. Petik 1. Mu Yu Huang tahu apa yang dipertaruhkan. Jika Lin Ming tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas dan memadai, kemungkinan besar dia akan mati dengan mengerikan. Tidak mungkin bagi Divine Phoenix Island untuk melindunginya dalam kasus itu. Seluruh tubuh Lei Jingtian bersinar dengan busur guntur. Matanya seperti mata binatang buas yang menatap mangsanya. Bahkan si Zongkun dari Deep Earth Sekte berdiri di belakangnya. Sebelumnya, dia telah dipermalukan dan dikalahkan oleh Lin Ming dalam pertarungan kata-kata. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk menendang Lin Ming saat dia turun, bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Kamu membuat tuduhan palsu, Nak. Baik, pikiran jahat apa yang Anda miliki? Karena beberapa perselisihan, Anda bahkan menghancurkan semua meridian keponakan Lei Mubai. Jika Anda tidak memberikan penjelasan untuk ini, maka saya akan mematahkan semua meridian Anda. Kalau tidak, berapa banyak wajah yang masih dimiliki 5 elemen wilayah saya? Petik 2. Saat si Zongkun berbicara, aura tubuhnya meletus. Dengan kombinasi dua master inti berputar tengah menekan Lin Ming bersama, meskipun Mu Yu Huang berdiri di depannya, dia masih merasakan tekanan padanya melonjak. Lin Ming tidak memiliki kesan yang baik terhadap si Zongkun ini. Suaranya rendah ketika dia berkata, "Tetua Si, tidak bertanggung jawab untuk berbicara omong kosong." Si Zongkun mencibir, "Seolah-olah Anda tahu untuk tidak mengoceh omong kosong. Anda mengatakan bahwa keponakan Lei Mubai adalah mata-mata dari wilayah setan Laut Selatan. Lalu bukti apa yang Anda miliki? Jika Anda tidak dapat memberikan bukti, maka bersiaplah untuk membayar dengan nyawa Anda." Petik 2. Saat si Zongkun berbicara, murid 5 elemen wilayah diaduk menjadi hiruk-pikuk. Terutama mereka yang telah sangat tertekan oleh Lin Ming, seperti Chu Yunfei, Chen Kun, dan si Hanshan. Mereka semua berteriak-teriak agar Lin Ming membayar dengan nyawanya. Lin Ming, ini bukan masalah sepele. Jika Anda memiliki bukti, segera tunjukkan. Jika tidak, saya tidak bisa melindungi Anda. Mu Yu Huang berkata dengan transmisi suara esensi sejati. Ada sedikit kritik di hatinya. Ini adalah masalah yang luar biasa tetapi dia bahkan belum berbicara dengannya sebelum berakting. Lin Ming menarik napas dalam-dalam lalu menjawab, "Mu senior, saya tidak punya pilihan, saya hanya tidak memiliki bukti konklusif pada saat itu untuk mengkonfirmasi kecurigaan saya. Jika saya telah memberitahu Anda sebelumnya, Dewan Tetua bahkan mungkin perlu diadakan. Jika itu terjadi, saya khawatir seseorang akan diberitahu sebelumnya, dan hasilnya adalah Lei Mubai melarikan diri. Jadi saya tidak punya pilihan selain bertindak dulu dan menjelaskan nanti." Petik 2. Lin Ming sadar bahwa meskipun Mu Yu Huang mempercayainya, dia tidak akan bertindak hanya dengan sisi ceritanya. Dia benar-benar akan membawa masalah ini ke Dewan Tetua,
dan kemudian masalah itu akan dibatalkan. Bagaimanapun, mata-mata ini hanyalah seorang junior. Bahkan jika dia terbunuh, itu tidak akan berdampak besar pada apapun. Tetapi jika mereka salah, maka itu akan menjadi malapetaka. Ketika itu terjadi, Lin Ming hanya akan bisa tanpa daya melihat Lei Mubai meninggalkan Pulau Phoenix Suci dan kembali ke wilayah Setan Laut Selatan. Dia akan menjadi ular yang menunggu untuk menggigitnya. Lin Ming memiliki keluarga, dia tidak ingin seseorang seperti itu membidiknya. Satu Ouyang Boyan sudah cukup untuknya. Ouyang Boyan berasal dari 7 lembah mendalam sehingga dia tidak akan berani bertindak terlalu sembrono, tetapi untuk Lei Mubai, dia tidak dibatasi oleh kegelisahan ini. Oleh karena itu dia tidak punya pilihan selain melumpuhkan Lei Mubai untuk memutuskan jalan mundur untuknya. Kulitmu Yu Huang benar-benar berubah. Apa katamu? Anda tidak memiliki bukti yang meyakinkan. Ini hanya tebakan. Petik 2. Lin Ming berkata, tidak, saya masih memiliki jaminan bahwa saya benar. Saat Lin Ming berbicara, dia melangkah ke depan dan berdiri di depan Si Zongkun dan Lei Jingtian, langsung menghadapi tekanan dari dua tetua agung ini. Ekspresi Si Zongkun adalah ejekan mengejek, seolah-olah dia sudah melihat masa depan di mana meridian Lin Ming semuanya akan rusak. Adapun Lei Jingtian, dia terlihat sangat buas. Dia merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dia masih tidak percaya bahwa Lin Ming memiliki bukti. Selama Lin Ming tidak bisa memberikan bukti apapun, dia bisa bersikeras bahwa tuduhan Lin Ming hanyalah kebohongan dan fitnah yang tidak berdasar. Lin Ming menangkupkan kedua tangannya di dada dengan sikap sopan dan dengan tenang berkata, Thunder Sovereign, harap bersabar. Jika Anda dapat memastikan bahwa saya berbohong, maka Anda dapat membunuh saya atau menyiksa saya atau melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Lei Jingtian mengerutkan kening, matanya berkedip dengan niat membunuh. Ini yang kamu katakan. Jika Anda tidak memiliki bukti, orang tua ini akan memukul Anda sampai mati. Petik 2. Saat Lei Jingtian berbicara, matanya benar-benar tertuju pada Mu Yu Huang. Dia berkata kepadanya, Guru Besar Yu Huang, inilah yang dikatakan oleh murid Anda secara pribadi. Apa ada yang ingin kau katakan? Petik 2. Kulitmu Yu Huang menjadi semakin jelek. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin untuk membenarkan alasan apapun untuk melindungi Lin Ming. Suara Mu Yu Huang tenggelam beberapa poin, suaranya mencapai suhu kutub. Sejak Lin Ming membuat janji ini sendiri, tentu saja saya tidak akan ikut campur. Jika Lin Ming benar-benar membuat tuduhan palsu, maka Thunder Sovereign dapat menangani masalah ini sesuai keinginannya. Tetapi jika Lin Ming mampu memberikan bukti, dan ada juga yang menyangkalnya, maka wanita tua ini secara pribadi akan bertindak dan membunuh semua orang yang melakukannya. Petik 2. Saat Lei Jingtian mendengar kata-kata yang dipenuhi dengan niat membunuh ini, hatinya terdiam sejenak. Tapi dia masih mencibir dan berkata, Guru Besar harus mengingat kata-kata yang dia ucapkan. Karena masalah telah mencapai tahap ini, Mu Qianyu tidak bisa lagi duduk diam. Dia dengan gugup memandang Lin Ming, hatinya kacau. Mata seluruh penonton tertuju pada Lin Ming. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, dan kemudian bertanya dengan suara yang benar-benar tenang, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Thunder Sovereign. Lanjutkan. Saya ingin tahu persis apa yang Anda minta. Lei Jingtian menanggapi dengan nada kontroversial. Lin Ming berkata, pertanyaan pertama, ketika Lei Mubai melawan saya, apakah metode kultivasi yang dia gunakan dari Sekte Thunder Ceres? Lei Jingtian mengerutkan kening, tidak. Metode budidaya yang digunakan Lei Mubai adalah salah satu yang dia temukan di beberapa rune kuno. Sejak zaman kuno, para jenius sejati selalu memiliki takdir besar yang jatuh kepada mereka.
Mendapatkan kesempatan keberuntungan dari beberapa reruntuhan kuno adalah hal yang sangat normal. Petik 2. Maka itu seperti yang dikatakan penguasa Guntur. Lin Ming mengangguk. Pertanyaan kedua. Apakah Thunder Soul Lei Mubai diturunkan dari Thunder Ceres Sek? Petik 2. Suara Lei Jingtian berbicara. Bocah ini, apakah dia mencoba memasang perangkap verbal untuk dia lompat? Setelah memikirkannya dan tidak mencari tahu di mana jebakan ini berada, Lei Jingtian berkata, tidak, Mubai menemukan jiwa gunturnya setelah bertualang ke tanah yang sangat berbahaya dan tidak menyenangkan. Ini bukan dari sekte Thunder Ceres saya. Petik 2. Lei Jingtian telah memutuskan bahwa dia akan menjauhkan diri dari segala sesuatu sebanyak yang dia bisa, untuk mencegah Lin Ming memaksanya memberikan penjelasan yang tidak jelas di masa depan, memaksanya untuk berbohong lebih banyak. Lin Ming mengangguk. Pertanyaan ketiga. Siapakah orang tua Lei Mubai? Dan apakah Lei Mubai pernah menyebutkan latar belakangnya sendiri tentang Thunder Sovereign sebelumnya? Petik 2. Lei Jingtian berkata, Mubai adalah yatim piatu sejak kecil. Orang tuanya adalah manusia, dan mereka mati dalam kekacauan perang. Petik 2. Orang tua fana, dan mereka juga meninggal. Lei Jingtian percaya bahwa tidak peduli seberapa hebat kemampuan Lin Ming, dia tidak memiliki sarana untuk membuktikan sebaliknya. Lin Ming berkata, pertanyaan saya sudah selesai. Seniormu, bolehkah saya meminta Anda memberikan mantra yang dapat menghambat transmisi suara esensi sejati? Petik 2. Matamu Yu Huang terangkat. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Lin Ming, tetapi dia masih mencari Master Arai Divine Phoenix Island dan memiliki pesona yang ditetapkan pada spesifikasinya yang dapat menghambat transmisi suara esensi sejati. Setelah Lin Ming mengkonfirmasi bahwa pesona telah diletakkan, dia mengusap cincin spasialnya dan mengeluarkan kristal merah seukuran setetes air. Tahukah kamu apa ini? Mata Lei Jingtian menyipit. Dari benda kecil ini, dia bisa merasakan energi kuno dan tak berujung memancar. Jelas sekali, itu adalah benda yang luar biasa. Apa ini tadi? Lei Jingtian tidak tahu, tetapi ekspresi si Zongkun berubah. Dia telah melihat sesuatu yang serupa dicatat dalam teks kuno sebelumnya. Anak laki-laki ini benar-benar memiliki harta karun. Mu Fengxian berdiri, matanya cerah. Dia memandang Lin Ming dengan ekspresi mendalam sebelum berkata, setelah jatuhnya Kaisar Besar Netherworld, hati iblis-iblis yang dia kembangkan hancur menjadi 3 fragmen. Rumor mengatakan bahwa masing-masing dari 3 fragmen ini diperoleh oleh pembangkit tenaga inti revolving yang terpisah, dan digunakan untuk menghasilkan banyak kristal jantung iblis yang hancur. Setelah seseorang melarutkan dan menyerap esensi darah ini, ia mampu meningkatkan peluang Master Xiantian untuk mencapai ranah inti berputar. Wanita tua ini pernah melihatnya sebelumnya. Jika saya tidak salah, maka kristal merah yang dimiliki Lin Ming ini adalah kristal hati iblis yang hancur. Kaisar Agung Netherworld telah jatuh lebih dari 1000 tahun yang lalu. Monster tua inti berputar yang ada hanya berumur beberapa ratus tahun, dan hanya ada sedikit orang yang tahu apa itu kristal hati iblis yang hancur. Kebanyakan orang hanya melihat benda seperti itu yang tercatat dalam teks kuno. Adapun seseorang yang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, itu hanya Mu Fengxian. Pada saat itu, dia telah menerobos ke ranah inti berputar, dan kristal hati iblis yang hancur tidak lagi berguna baginya. Alis Lei Jingtian terangkat. Harta karun yang dapat meningkatkan peluang bagi Master Xiantian untuk menerobos ke ranah inti berputar. Anak laki-laki ini benar-benar memiliki benda yang sangat berharga. Petik 1. Lin Ming berkata, itulah tepatnya ini. Lin Ming telah memperoleh total 10 kristal hati iblis yang hancur dari Zhou Xinyu. Ketika dia dikejar oleh Huang Zixuan, dia terpaksa mengambil setengah dari 1. Sekarang, dia memiliki total 9,5 kristal yang tersisa.
Setengah dari kristal hati iblis hancur mampu membantu seluruh tubuh Lin Ming Tempering Marau mencapai 5%. Setelah itu, dia mengasingkan diri di Pulau Bulan Gelap selama 3 bulan. Lin Ming telah menelan banyak pil pembukaan surga yang telah ditingkatkan secara besar-besaran oleh simbol prasasti obat, dan telah berhasil meningkatkan Marau Tempering menjadi 20%. Adapun kristal hati iblis yang hancur, Lin Ming khawatir bahwa dia memiliki terlalu banyak racun pil di dalam tubuhnya, jadi dia tidak meminumnya lagi. Sekarang di dalam cincin spasialnya, ada total 9,5 kristal hati iblis yang hancur. Sekarang dia harus mengeluarkan satu, bahkan Lin Ming merasakan sakit hatinya. Nak, apa yang kamu rencanakan? Lei Jingtian merasakan firasat samar di dalam hatinya. Lin Ming sedih, Thunder Sovereign mungkin tidak tahu, tapi Sateret Demon Heart Crystal berisi sisa-sisa kehendak Kaisar Besar Netherworld. Setelah menelannya, seseorang dapat merasakan energi Kaisar Besar Netherworld. Ketika waktunya tiba, Anda secara alami akan tahu apa yang saya maksud. Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, saya ingin meminta beberapa senior untuk naik ke panggung dan mengkonfirmasi suatu masalah. Ekspresi Lei Jingtian berubah. Ini berisi keinginan Kaisar Besar Netherworld. Apa maksudnya itu jika dia menelan kristal hati iblis yang hancur, apakah dia bisa merasakan sesuatu? Dia secara tidak sengaja melirik Lei Mubai. Dia melihat bahwa saat ini, Lei Mubai terbaring di tanah. Wajahnya pucat pasi, bibirnya pucat, dan matanya berkaca-kaca, seolah bara hidupnya terbakar abis. Hati Lei Jingtian mencelos, Lei Mubai sudah selesai. Penatua Jin, bolehkah saya meminta Anda untuk maju? Dan juga Penatua Bai. Lin Ming secara terpisah meminta Penatua Gunung Lonceng Emas dan Penatua Istana Es Arktik. Menurutnya, dua kekuatan ini relatif adil. Golden Bell Mountain selalu sangat sederhana. Adapun Istana Es Arktik, mereka adalah individu yang agak dingin dan bangga, mereka seharusnya tidak punya alasan untuk melindungi Lei Mubai. Faktanya, selain Lei Jingtian, seharusnya tidak ada orang di sana yang akan mengambil risiko kemurkaan dunia dan menjual diri mereka ke wilayah setan Laut Selatan. Hati Lei Jingtian menjadi sangat dingin. Dia sekarang tahu mengapa Lin Ming telah meminta mantra untuk diletakkan yang menghambat transmisi suara esensi sejati. Dan itu untuk mencegah dia mendiskusikan apapun dengan dua tetua agung ini. Bagaimana dengan 3 pertanyaan sebelumnya? Mengapa dia bertanya pada mereka? Lei Jingtian bingung, merenungkan ini. Perasaan firasat di hatinya menjadi semakin kuat. Dia berpikir bahwa jika sesuatu terjadi, dia akan menemukan cara untuk pergi sendiri. Adapun Lei Mubai, dia bisa mati di sini sendirian. Episode ke-389, dengan judul Aliansi. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming dengan tenang membagi kristal hati iblis yang hancur menjadi 3, dan kemudian memberikan sepertiga kepada Penatua Gunung Lonceng Emas dan satu lagi untuk Penatua Istana Es Arktik. Keduanya masih bingung tentang apa yang terjadi, jadi Penatua Jin bertanya, Lin Ming, apa artinya ini? Lin Ming samar-samar tersenyum dan berkata, setelah kamu menelan kristal hati iblis yang hancur ini, kamu akan dapat merasakan energi dari Kaisar Besar Netherworld. Ketika itu terjadi, kalian berdua akan menemukan bahwa energi ini sama dengan energi Lei Mubai. Petik 2. Ekspresi Penatua Jin kebetulan. Jika Lin Ming bersedia menggunakan hidupnya sebagai taruhan dalam masalah ini, dia kemungkinan besar percaya diri dalam hal ini. Penatua Jin menatap Lei Jingtian dengan dalam. Setelah dia melihat ekspresi buruk Lei Jingtian, dia sudah memiliki kesimpulan tertentu dalam pikirannya. Lin Ming membungkuk dan berkata, karena masalah ini terkait dengan hidup saya ingin dengan baik hati meminta 2 senior untuk bersumpah di dalam hati seni bela diri mereka bahwa kata-kata mereka akan benar.
Mengambil sumpah di hati bela diri tidak benar-benar efektif untuk situasi apapun. Ketika sampai pada hal-hal yang sangat penting bagi diri sendiri, seseorang masih bisa memecahkannya. Tetapi dalam situasi ini, kedua sesepuh secara alami tidak akan mengingkari kata-kata mereka. Itu bisa dimengerti di sini. Kemudian, lelaki tua ini akan bersumpah dengan sepenuh hati bahwa setiap kata yang saya ucapkan akan benar. Kata Penatua Jin terus terang. Setelah Penatua Jin membuat janjinya, Penatua wanita dari Istana Es Arktik mengikutinya. Mereka berdua menyatukan darah mereka dengan kristal hati iblis yang hancur dan bersiap untuk menelannya. Kristal hati iblis yang hancur hanya memiliki efek yang sangat kecil pada sesepuh inti berputar. Tapi, masih bisa sedikit meningkatkan kultivasi mereka. Setelah mereka berdua menelan ketiga kristal hati iblis yang hancur, mereka duduk bermeditasi dan bernapas dengan mantap. Keduanya memiliki budidaya di ranah inti bergulir tengah. Secara alami, setelah energi kristal hati iblis yang hancur dilepaskan ke tubuh mereka, itu tidak akan berbahaya sama sekali. Kedua sesepuh memiliki ekspresi gelisah. Mereka juga telah melihat adegan yang sama dengan Lin Ming. Mereka melihat Kaisar Besar Netherworld saat dia bertarung melawan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kemegahan dan momentum yang tak terbatas dan tak terjangkau yang bergema di alam semesta ini benar-benar membuat pikiran seseorang gemetar karena takjub. Sesaat kemudian, Penatua Jin menghela nafas panjang, dia adalah orang pertama yang membuka matanya. Alis Mu Yuhuang terangkat, detak jantung Mu Qianyu juga bertambah cepat. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada Penatua Jin. Lin Ming diam. Dia hanya diam-diam mengawasi Penatua Jin, menunggu keputusan terakhirnya. Penatua Jin dengan penuh arti memandang Lin Ming. Dia tidak langsung menjawab, malah bertanya, Lin Ming, apakah kamu sudah menelan kristal hati iblis yang hancur? Jika tidak, tidak mungkin Anda mengetahui ini dengan jelas. Petik 2. Lin Ming mengangguk, mengakui ini. Haha. Anda benar-benar bakat 1000 tahun di wilayah Cakrawala Selatan. Anda hanya memiliki kultivasi pada periode kondensasi puls belaka, namun Anda dapat menelan kristal hati setan hancur. Orang tua ini terlalu terkejut. Petik 2. Penatua Jin menghela nafas berat, dan kemudian berbicara dengan nada tegas yang bergema melalui alun-alun, apa yang dikatakan Lin Ming benar. Orang tua ini benar-benar merasakan energi Kaisar Besar Dunia Bawah berasal dari tubuh Lei Mubai. Jenis energi ini hanya dapat berasal dari warisan garis keturunan. Jika lelaki tua ini menebak dengan benar, maka yang disebut Lei Mubai ini kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari Kaisar Besar Netherworld. Petik 2. Saat Penatua Jin berbicara, seluruh penonton membatu. Wajah Lei Jingtian sudah diwarnai seperti hati. Adapun si Zongkun, dia juga memiliki ekspresi yang sangat jelek. Dia datang untuk memusuhi Lin Ming, tapi dia sekali lagi dipermalukan olehnya. Elder Bai dari Arctic Ice Palace juga membuka matanya pada saat ini, perlahan mengangguk, sepenuhnya setuju dengan kata-kata Elder Jin. Mu Yuhuang akhirnya bisa rileks, hatinya menjadi tenang. Dia memandang Lei Jingtian dan dengan dingin bertanya, Lei Jingtian, apakah Anda ingin mengatakan sesuatu tentang ini? Lin Ming baru saja mengajukan pertanyaan kepada Anda beberapa saat yang lalu, dan Anda mengatakan bahwa orang tuanya adalah manusia. Petik 2. Tapi menurut wanita tua ini, keturunan Kaisar Agung Netherworld semuanya telah melarikan diri ke wilayah Iblis Laut Selatan. Sekarang menjadi inti dari sekte jahat itu. Wanita tua ini tidak pernah mendengar bahwa ada manusia yang memiliki garis keturunan ini, dan juga mati dalam kekacauan perang fana. Petik 2. Lei Jingtian dipaksa tidak bisa berkata-kata oleh kata-kata Mu Yuhuang, dia tidak punya cara untuk menanggapi ini. Dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata,
semua yang aku tahu tentang latar belakang Mubai diberitahukan kepadaku olehnya. Bagaimana aku bisa tahu apa yang benar atau salah? Selain itu, meskipun Penatua Jin mungkin benar dalam asumsinya, itu tidak berarti bahwa itu sepenuhnya benar. Petik 2. Penatua Jin melirik Lei Jingtian dengan jijik. Pada saat ini, dia masih berbicara menyesatkan yang tidak berguna dan berusaha untuk mundur dengan mengatakan bahwa dia mungkin salah. Dibandingkan dengan penilaian kabur Lin Ming, Penatua Jin jauh lebih jelas dalam penilaiannya. Lin Ming telah menelan kristal hati iblis yang hancur sejak lama. Adapun Penatua Jin, dia mampu membandingkan energi di dalam kristal hati iblis hancur dengan Lei Mubai di depannya. Tentu saja, keyakinannya akan fakta jauh lebih besar. Melihat Lei Jingtian berdebat tentang masalah kecil seperti itu, Lin Ming menyeringai dan berkata, "Thunder Sovereign, saya kebetulan mengetahui beberapa metode penyiksaan yang bagus dalam mengekstraksi informasi. Jika Thunder Sovereign tidak menentang, saya dapat mencoba metode ini pada Lei Mubai, dan mungkin kami dapat memperoleh beberapa informasi tidak terduga." Saat Lin Ming menggigit kata, "tak terduga," Lei Jingtian tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Anak laki-laki ini, dia benar-benar mengancamnya. Saat Lei Jingtian melihat Lei Mubai bermata mati yang terbaring di tanah seperti anjing mati, dia merasa ketakutan mencengkeramnya. Dia tidak dapat menjamin bahwa orang ini tidak akan menggigitnya secara acak dalam keadaan putus asa. Wilayah Setan Laut Selatan memiliki reputasi yang sangat keji. Jika Lei Jingtian diketahui telah membentuk aliansi dengan wilayah Setan Laut Selatan untuk keuntungan pribadinya, maka semua yang pernah dia lakukan akan difitnah. Dia akan kehilangan wajah apapun yang dimilikinya, dan dia akan dihina oleh semua orang. Wajah Lei Jingtian berubah warna, bergantian antara merah dan biru. Saat dia berdiri di atas panggung, tidak ada satu kata pun yang bisa dia ucapkan. Lin Ming membisikkan beberapa kata ke telinga Mu Yuhuang, dan Mu Yuhuang tiba-tiba tersenyum. Dia melambaikan tangannya untuk melepaskan transmisi suara esensi sejati yang menghambat pesona, memungkinkan Lei Jingtian untuk berbicara. "Nak, apa yang ingin kamu lakukan?" Lei Jingtian bertanya dengan transmisi suara esensi sejati. Pada saat ini, Lei Jingtian sangat marah. Dia adalah penguasa yang bangga dan bermartabat dari Sekte kelas 4, namun dia benar-benar didorong ke titik ini oleh Lin Ming. Dia bahkan harus dengan rendah hati membicarakan kondisi dengan Lin Ming, bagaimana mungkin dia tidak marah. "Thunder Sovereign, mungkin Anda dapat berbicara dengan seniormu tentang menciptakan aliansi lagi. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Meskipun Lin Ming berharap dia bisa melumpuhkan Lei Jingtian, ini hanya pemikiran yang fantastis. Bahkan terbukti tanpa keraguan bahwa Lei Jingtian diam-diam telah membuat kesepakatan dengan wilayah Setan Laut Selatan, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Paling-paling, dia hanya bisa merusak reputasinya selamanya. Bagaimanapun, Lei Jingtian adalah penguasa petir, dan juga penatua tertinggi inti berputar yang maha kuasa. Apa yang bisa dilakukan Divine Phoenix Island terhadapnya? Jika mereka membunuhnya di sini, itu akan menimbulkan pembalasan dari Sekte Thunder Ceres. "Apakah kamu mengancam orang tua ini?" "Mengancammu?" Lin Ming tersenyum. "Apakah penguasa petir masih percaya bahwa kesepakatanmu dengan wilayah iblis Laut Selatan dapat berlanjut dalam keadaan ini?" Lei Jingtian menggertakkan giginya. Adapun Mu Yuhuang, dia tersenyum. Dia tidak pernah menyangka bahwa kompetisi perjamuan ini akan memiliki hasil sedramatis itu. Lei Jingtian telah jatuh ke dalam jebakannya sendiri. Hanya memikirkan tentang membuatnya merasa sangat puas. Mu Yuhuang dengan sengaja berbicara di hadapan semua orang, sepertinya Thunder Sovereign telah ditipu oleh Lei Mubai. "Jika saya adalah penguasa petir,
Saya akan segera membunuh Lei Mubai di sini dan membersihkan sekte dari sampah ini. Petik 2. Kata-kata Mu Yuhuang langsung menempatkan Lei Jingtian ke dalam dilema. Jika dia membunuh Lei Mubai, itu akan langsung membuatnya menjadi musuh wilayah setan Laut Selatan. Jika dia tidak membunuh Lei Mubai, semua orang akan curiga bahwa dia memiliki hubungan yang tidak jelas dan berbahaya dengannya. Lei Jingtian mengatupkan giginya dan mengirimkan transmisi suara esensi sejati ke Lin Ming dan Mu Yuhuang. Jangan mendorong terlalu jauh. Besok pagi saya akan berbicara dengan sesepuh wilayah 5 elemen lagi tentang membentuk aliansi. Sekarang, berikan aku Lei Mubai. Petik 2. Sekarang masalahnya telah beralih ke titik ini. Lei Jingtian hanya ingin mendapatkan Devil Tome kuno di cincin spasial Lei Mubai. Meskipun itu hanya volume pertama dan sisanya tidak mungkin didapat, itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lin Ming berkata, Lei Mubai bisa diserahkan ke Thunder Sovereign, tapi dia tidak bisa diturunkan dari gunung. Adapun jiwa guntur Lei Mubai dan cincin spasial, ini akan ditinggalkan. Petik 2. Lei Jingtian mengerutkan kening, kamu masih ingin menjarah dalam kekacauan ini. Sebagian besar dari apa yang ada di cincin spasial Lei Mubai adalah milik sekte Thunder Ceres saya. Mengapa saya harus memberikan sesuatu kepada Anda? Petik 2. Lin Ming tersenyum. Thunder Sovereign benar-benar pelupa. Sebelumnya, bukankah Thunder Sovereign mengatakan bahwa jiwa guntur Lei Mubai dan metode kultivasi ditemukan di beberapa reruntuhan kuno di suatu tempat? Thunder Sovereign juga menambahkan bahwa sejak zaman kuno, para jenius selalu memiliki takdir yang hebat jatuh pada tubuh mereka. Karena apa yang Lei Mubai miliki bukanlah milik sekte Thunder Ceres, dan Lei Mubai juga seorang mata-mata yang ditangkap olehku, maka menurut ini, masuk akal jika semua yang dia miliki harus menjadi milikku. Apa pendapat Thunder Sovereign tentang ini? Petik 2. Saat Lin Ming dengan santai berbicara, kata-katanya hampir menyebabkan Lei Jingtian muntah darah di tempat. Lei Jingtian merasa bahwa hari ini dia telah dibuat menjadi orang bodoh, dipimpin berputar-putar sepanjang hari. Dia menunjuk Lin Ming, jari-jarinya gemetar, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Ketika murid-murid sekte Thunder Ceres melihat kemarahan Lei Jingtian yang seperti neraka yang mengepul, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa, hanya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Hanya Zhou Xiaoling yang tersisa, merosot di kursinya. Dia memperhatikan Lei Mubai, yang berbaring tengkurap di tanah seperti anjing mati, dan matanya berkaca-kaca. Lei Mubai dikalahkan oleh Lin Ming. Lei Mubai adalah mata-mata, meridian Lei Mubai semuanya telah disia-siakan oleh Lin Ming. Saat pikirannya bergema dengan pikiran-pikiran ini, dia merasa seolah dia akan gila. Zhou Lai melirik adik perempuannya dan menghela napas dalam-dalam, tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa pada saat ini, tidak peduli apa yang dia katakan, dia tidak akan mendengarkannya. Di atas panggung, satu-satunya tetua yang tersisa adalah Si Zongkun. Ekspresinya tidak jauh lebih baik dari Lei Jingtian. Dia juga merasa seperti telah dijadikan badut. Dia dengan bodohnya melompat ke atas panggung untuk membalas dendam, tetapi tidak hanya gagal, dia juga menarik cemoohan dan ejekan. Elder Si, apakah ada yang salah? Lin Ming bertanya sambil tersenyum. Si Zongkun dengan dingin berkata, sungguh, pahlawan datang dari yang muda. Pahlawan muda Lin, orang tua ini sangat mengagumimu. Setelah Penatua Si mengatakan ini, dia dengan cepat keluar dari panggung. Adapun murid-murid Deep Earth Sekte, mereka mulai keluar dari alun-alun. Saat ini, hanya ada murid dari 4 sekte lainnya yang tersisa. Karena pertarungan antara Lin Ming dan Lei Mubai, semua tabel telah terbalik dan semua piring telah hancur. Tentu,
Tidak ada cara untuk melanjutkan perayaan perjamuan. 4 sekte besar lainnya mengucapkan selamat tinggal dan juga pergi. Mu Yuhuang sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Bahkan jika aliansi besok tidak berhasil, fakta bahwa dia dapat merusak wajah Lei Jingtian hari ini juga membuatnya merasa luar biasa. Tidak hanya itu, sekarang dia memiliki kelemahannya. Sangat mungkin Lei Jingtian akan menyerah besok. Alasan pertemuan terakhir dengan 6 sekte besar dari wilayah 5 elemen tidak berhasil adalah karena Lei Jingtian telah menggigit dan tidak akan melepaskan, tidak mengizinkan konsesi dimanapun. Karena sekte lain tidak ingin kalah, seluruh negosiasi telah gagal. Tetapi selama Lei Jingtian menutup mulutnya yang keras, negosiasi dapat dilanjutkan dengan lancar. Mu Yuhuang memandang Lin Ming, mengungkapkan senyum bersyukur dan bahagia. Lin Ming benar-benar bintang keberuntungan Divine Phoenix Island. Pada perayaan perjamuan hari ini, Lin Ming sendirian mendapatkan pahala terbesar. Lin Ming tidak hanya menunjukkan kinerja yang luar biasa saat dia mengalahkan semua elit heroik yang menantangnya, memungkinkan Divine Phoenix Island untuk mendapatkan wajah, tetapi dia juga membuat Lei Jingtian memakan kotorannya sendiri, membuatnya jadi dia tidak punya pilihan, tetapi untuk bernegosiasi ulang dengan Divine Phoenix Island. Pembalikan kekayaan yang tidak mungkin dicapai Mu Yuhuang ini sebenarnya telah dilakukan oleh Lin Ming. Episode ke-390, dengan judul Pesta Perayaan. Langsung ke dalam alurnya. Malam itu, paviliun pohon parasol yang biasanya sunyi mendidih dengan suasana yang meriah. Seluruh pulau dipenuhi dengan kegembiraan. Di dalam ceruk paviliun pohon parasol, api unggun besar diadakan untuk merayakan, dengan pesta-pesta raksasa yang meraung-raung. Di Divine Phoenix Island, murid jarang makan sesuatu seperti barbecue. Biasanya, apa yang mereka makan berasal dari lembah roh. Ada biji-bijian roh, sayuran roh, bambu lembut, dan makanan lembut dan lembut lainnya. Bahkan ada banyak murid perempuan yang tidak menyentuh daging selama bertahun-tahun. Ini benar-benar tanah yang tidak tersentuh oleh asap dan api yang mencemari dunia fana. Divine Phoenix Island adalah tanah yang sangat serius dan sungguh-sungguh, dan jumlah aturan yang harus dipatuhi sangat menakjubkan. Kesempatan seseorang untuk memanjakan diri dalam pesta api unggun besar-besaran seperti malam ini jarang terjadi bahkan sekali dalam beberapa tahun. Tanpa persetujuan eksplisit, jika seseorang mencoba sesuatu seperti ini, mereka akan dihukum dan dipaksa untuk merefleksikan kesalahan mereka. Murid inti muda dari Divine Phoenix Island, tidak peduli seberapa tinggi dan tinggi status mereka, masih muda, dan dengan demikian masih memiliki pola pikir dan watak anak muda. Pada malam hari, mereka biasanya mengasingkan diri di kamar mereka, berkultivasi, dan kemudian berkultivasi lagi. Aktivitas monoton semacam ini akan berlanjut selama berbulan-bulan. Setelah sekian lama, keresahan yang tertahan di hati mereka membuat mereka merasa cemas. Jadi, dengan kesempatan malam ini untuk dapat berpartisipasi dalam perayaan api unggun yang langka, tidak ada murid inti atau murid langsung yang berani melewatkan kesempatan ini. Para murid pelataran inti hanya bisa berbaur dengan menemukan pintu masuk melalui koneksi mereka, bersumpah untuk menikmati pesta pora mutlak yang terjadi malam ini. Di dalam Divine Phoenix Island, 80 hingga 90% muridnya adalah wanita. Tidak hanya itu, tetapi kebanyakan dari mereka adalah wanita yang cantik dan menawan. Sekilas, sekelompok wanita ini mengobrol bersama benar-benar pemandangan yang indah untuk dilihat. Di antara individu-individu ini sebenarnya adalah Zhou Xinyu dari Sekte Perebutan Bulan. Sebagai murid baru, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti perayaan api unggun murid inti seperti ini, tetapi Zhang Zhen ingat bahwa gadis ini telah tiba di Divine Phoenix Island bersama dengan Lin Ming, dan juga Zhang Zhen yang telah menerima mereka.
Zhang Zhen menebak bahwa Zhou Xinyu mungkin adalah pelayan Lin Ming atau bahkan sesuatu seperti selir, dan itulah mengapa dia sengaja membawanya ke sini. Menurut pendapat Zhang Zhen, dengan bakat Zhou Xinyu, dia juga akan ditempatkan sebagai maid di dalam Divine Phoenix Island. Tentu saja, dia mungkin adalah kepala pelayan dan beruntung melayani pengaturan kehidupan sehari-hari sebagai murid langsung. Ketika Zhou Xinyu dipimpin ke depan oleh Zhang Zhen, dia merasa sedikit berkabut. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun pagi hari, jadi dia tidak menyaksikan pertarungan antara raja dari generasi muda yang membuat semua orang ribut. Dia hanya mendengar detailnya melalui Zhang Zhan, yang juga melebih-lebihkan banyak bagian. Tapi di dalam hatinya, dia masih merasa sulit untuk percaya. Seorang pemuda periode pulse condensation dapat dibandingkan dengan Master Xiantian. Zhou Xinyu tidak perlu mendengarkan apapun. Pikiran ini saja sudah cukup untuk menjadi kutukan iblis yang mencap dirinya ke dalam hatinya, membuatnya merasa seolah-olah sedang menjalani mimpi yang terjaga. Alam Xiantian, yang dulunya merupakan tujuan yang telah diperjuangkan Zhou Xinyu, dan juga merupakan simbol menjadi penatua sekte perebutan bulan. Jika Zhou Xinyu pernah melihat salah satu dari sesepuh ini, dia harus benar-benar hormat dan membungkuk. Tapi sekarang, Lin Ming telah mencapai kekuatan yang setara dengan penatua pelataran dalam dari sekte perebutan bulan. Saat Zhou Xinyu melamun, tiba-tiba dia mendengar Zhang Zhen berteriak, "Kakak Lin, Kakak Lin." Saat Zhang Zhen memegang burung pegar bermata biru panggang di satu tangan, dia dengan marah melambai ke arah Lin Ming yang mendekat dengan tangan lainnya. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, Zhou Xinyu hampir tidak akan mempercayainya. Murid inti dari Divine Phoenix Island yang baru saja penuh kesombongan dan gertakan beberapa hari yang lalu, sebenarnya tersenyum menawan pada Lin Ming, mengambil peran sebagai adik kecil yang menyapa kakak laki-lakinya. Lin Ming baru saja kembali dari pertemuan dengan wanita tua Yu Huang dan telah diundang untuk berpartisipasi dalam pesta api unggun ini. Tanpa ragu, dia memimpin tengah malam ini. Seluruh pesta api unggun tiba-tiba dalam kekacauan, mata semua orang menoleh untuk melihatnya. Di sebagian besar mata ini bersinar penyembahan dan kekaguman. Tentu saja, ada juga beberapa mata yang dipenuhi dengan rasa iri. Dan bagi sebagian besar orang di sini, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Lin Ming. Dia Lin Ming. Dia sepertinya tidak akan sekuat seniman bela diri Xiantian. Seorang murid pelataran inti berusia 15 atau 16 tahun tiba-tiba berkata. Saat dia melihat aura yang dipancarkan Lin Ming, itu jauh lebih buruk daripada Master Alam Xiantian. Dasar bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Saudara Lin yang masih magang biasanya menyembunyikan auranya. Ketika dia membutuhkannya, di saat kritis dia bisa meletus dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Tidak hanya itu, dia bisa meletus 2 kali. Tidak masalah jika momentumnya meningkat 5, 6, 7, 8 kali lipat. Petik 2. Dalam pertempuran dengan Lei Mubai, esensi sejati Lin Ming telah meletus 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia telah menggunakan kekuatan tempering marau, dan yang kedua adalah ketika dia membuka kekuatan dewa sesat. Kesan yang tertinggal di benak semua orang terlalu dalam. Setelah Lin Ming tiba, dia melihat Mu Xiaoxing dan Mu Dingshan dan tersenyum pada mereka sebagai salam. Kemudian dia berjalan ke arah Zhang Zhen dan duduk di sampingnya. Zhou Xinyu. Lin Ming menemukan bahwa Zhou Xinyu juga ada di sana. Magang senior, Saudara Zhang mengizinkan saya untuk datang. Zhou Xinyu dengan hati-hati meletakkan barbecue di tangannya dan berkata, saya ingin berterima kasih. Saya menjadi murid pelataran dalam dari Divine Phoenix Island dan, Yang Mulia Orang Suci juga mengizinkan saya untuk mempelajari Sleep Giok dengan lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle.
Dia juga berjanji bahwa dalam sebulan dia akan mentransplantasikan garis keturunan Vermilion Bird dalam diriku. Petik 2. Suara Zhou Xinyu agak berhati-hati. Halo Lin Ming terlalu cerah dan mempesona sekarang. Dia secara tidak sadar berbicara kepadanya dengan sikap hormat. Adapun pikiran muda dan khayalan dari seorang gadis yang dia pegang untuk Lin Ming setelah dia berulang kali menyelamatkannya dari bahaya, dia sudah sangat menekan ini di dalam hatinya. Bagus, aku bahagia untukmu. Lin Ming telah menyebutkan masalah Zhou Xinyu kepada Mu Qianyu. Dengan sepatah kata dari Mu Qianyu, situasi ini dengan cepat diselesaikan. Tentu saja, garis keturunan Vermilion Bird yang akan dicangkokkan Zhou Xinyu di dalam dirinya jauh lebih rendah daripada yang akan diterima Lin Ming melalui esensi darah Vermilion Bird. Meskipun setiap murid pelataran inti memiliki garis keturunan Vermilion Bird, itu juga dibagi berdasarkan peringkat. Mu Qianyu telah menjanjikan pangkat yang sangat tinggi kepada Zhou Xinyu, cukup baginya untuk berlatih beberapa lapisan pertama dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan juga untuk mendapatkan kompatibilitas fusi esensi sejati atribut api tertentu. Dengan suasana pesta yang menyenangkan dan menyenangkan, Lin Ming diperkenalkan kepada semua orang oleh Zhang Zhen. Di antara banyak dari mereka adalah murid langsung dari Divine Phoenix Island, termasuk Yan Fuhong. Senior magang, Saudara Yan. Lin Ming tersenyum saat dia menangkupkan tangannya di dadanya. Wajah Yan Fuhong agak kaku. Awalnya dia lebih suka mati daripada menghadiri pesta ini, tetapi semua murid langsung dan murid inti lainnya berpartisipasi. Jika dia tidak datang, itu akan menjadi pengakuan yang terang-terangan atas kesalahannya. Hati Yan Fuhong gelisah. Jika dia tahu sebelumnya betapa abnormal Lin Ming ini, dia tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menentangnya. Di masa depan, Lin Ming memiliki kemungkinan untuk menjadi karakter yang melebihi orang seperti Mu Qianyu dan Mu Bingyun. Jika wanita tua Yu Huang merasa seperti itu, dia bahkan mungkin secara acak memberikan gelar pada Lin Ming seperti putra suci dari Pulau Phoenix Ilahi. Meskipun Yan Fuhong bukan ikan kecil, dia bahkan tidak akan cukup bagi Lin Ming untuk bertahan di antara giginya. Yan Fuhong nyaris tidak bisa berpegang teguh pada senyum pahit dan kesakitan di wajahnya. Dia tidak tahu apakah Zhang Yunjian telah menjualnya atau tidak, tetapi dengan pengaruh Lin Ming saat ini, jika dia bertanya kepada Zhang Yunjian benar-benar akan mengatakan yang sebenarnya. Saat dia memikirkan ini, wajah Yan Fuhong seperti terong yang dipukuli. Dia mengangkat kepalanya dan meminum anggurnya, ragu-ragu apakah dia harus mengakui segalanya atau tidak dan memohon belas kasihan. Tetapi saat ini, Lin Ming sudah berbalik untuk pergi. Yan Fuhong menghela nafas panjang, telapak tangannya berkeringat. Setelah dia diperkenalkan kepada sebagian besar murid yang hadir, Lin Ming menemukan tempat duduk gratis di dekat api unggun dan duduk, menempatkan konsentrasi totalnya ke dalam memasak barbeque. Lin Ming menyukai barbeque, dan dia juga sangat berbakat dalam memasak. Dengan cepat, Lin Ming menjadi fokus semua orang di api unggun ini. Tentu saja, perhatian para murid perempuan tidak terhindarkan. Murid perempuan dari Divine Phoenix Island terkenal di seluruh wilayah Horizon Selatan, mereka unggul dalam kuantitas dan kualitas. Kebanyakan murid di pesta ini adalah wanita, dan mereka mengenakan pakaian yang sangat bagus, ini benar-benar kumpulan keindahan. Selama periode ini, dari waktu ke waktu seorang gadis yang luar biasa cantik dan berpakaian bagus akan dengan sengaja atau tidak sengaja pergi ke tempat Lin Ming berada di api unggun ini. Kakak Lin, magang senior, fluktuasi energi asal api yang kurasakan pada malam itu di paviliun pohon parasol begitu sengit. Saya mendengar bahwa senior magang Brother Lin telah mempelajari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle hanya beberapa bulan untuk mencapai level ini.
Saya telah berlatih selama 2 tahun dan baru saja menembus lapisan kedua. Mungkin senior magang Brother Lin bisa datang beberapa waktu dan secara pribadi membimbing saya. Petik 2. Seorang gadis 15 atau 16 tahun yang lucu dan menyenangkan menatap Lin Ming dengan mata hitamnya bersinar, harapan dan kerinduan di dalamnya. Yah, aku juga baru mencapai lapisan kedua. Jika saya dapat berkultivasi ke lapisan yang lebih tinggi, saya akan memiliki kesempatan untuk membantu Anda. Petik 2. Betulkah? Jika kakak Lin magang senior mengatakan demikian, maka janji adalah janji. Petik 2. Janji adalah janji. Kakak Lin, magang senior, bisakah kamu mencicipi sayap ayam yang telah aku panggang ini? Seorang gadis cantik lainnya datang. Dia telah membawa sayap burung pegar yang dipilih dengan cermat. Ini adalah yang terbaik yang berhasil dia panggang setelah sekian lama. Terima kasih. Lin Ming samar-samar tersenyum saat menerimanya, merasa sedikit tidak berdaya. Dia mulai berpikir bahwa ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan belum tentu merupakan hal yang baik. Divine Phoenix Island memiliki kelebihan murid perempuan. Jika salah satu dari gadis Divine Phoenix Island ini ditempatkan di dunia fana atau sekte kecil, mereka akan menjadi wanita yang bangga dan paling berbakat di sana. Secara alami, mereka tidak menyukai manusia fana. Tanpa menyebutkan, hanya kesenjangan masa muda antara seniman bela diri dan manusia sudah cukup. Adapun menikahi murid sekte kelas 4 lainnya, mereka harus menghadapi pilihan untuk meninggalkan sekte tersebut. Tapi begitu mereka pergi, mereka tidak akan bisa terus berlatih metode kultivasi Divine Phoenix Island. Dan untuk tetap meningkatkan kemurnian garis keturunan Vermilion Bird di tubuh mereka, itu tidak mungkin. Karena alasan ini, murid perempuan dari Divine Phoenix Island berusaha sekuat tenaga untuk menikah di dalam sekte tersebut. Oleh karena itu semua murid laki-laki sangat dicari. Faktanya, adalah hal biasa bagi murid laki-laki yang sangat luar biasa untuk memiliki banyak istri dan selir. Misalnya, dengan Zhang Zhen, seorang murid setingkatnya mungkin memiliki beberapa murid pembantu yang melayaninya di kamar tidur bahkan setelah dia menikah. Seorang murid seperti itu di dalam Divine Phoenix Island setara dengan murid petugas kebersihan dari 7 lembah mendalam dalam status, hanya ada sejumlah besar dari mereka. Sebagian besar murid perempuan dari Divine Phoenix Island lebih suka menjadi selir daripada menikah dengan sekte kelas 4 yang aneh dan jauh. Tetapi sebagai selir, mereka juga harus puas dengan seseorang. Penampilannya sekunder. Yang terpenting adalah bakat dan potensi mereka. Seseorang seperti Lin Ming, yang sangat tampan dan juga kuat sampai menjadi abnormal, secara alami akan menjadi pilihan utama mereka. Meskipun murid perempuan dari Divine Phoenix Island memiliki kepribadian yang sangat mulia dan berbudi luhur, ketika mereka mencari seorang pria, mereka akan melepaskan keraguan yang mereka miliki. Terutama ketika sampai pada pilihan utama seperti Lin Ming, sedikit keraguan akan menyebabkan mereka kalah. Pada awalnya, hanya ada beberapa gadis yang datang untuk mengobrol dengan Lin Ming karena kecelakaan atau desain. Kemudian, ada gadis-gadis yang mulai mendatanginya, memberinya barbeque secukupnya. Segera piring besar di dekat Lin Ming menumpuk dengan barbeque. Ketika Zhang Zhen melihat ini, dia tidak bisa berkata-kata. Perutnya bergemuruh karena lapar, namun Lin Ming bahkan tidak akan bisa makan semua ini. Zhang Zhen tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan beberapa potong barbeque dari tumpukan raksasa itu. Dia bahkan tidak menggigitnya ketika dia merasakan hawa dingin naik ke punggungnya. Dia berbalik dan terkejut melihat beberapa gadis muda memelototinya dengan pembunuhan mematikan di mata mereka. Leher Zhang Zhen menciut, dan keberaniannya meredup saat dia dengan cepat dan patuh meletakkan kembali barbeque. Saat pesta api unggun mencapai puncaknya, Mu Qianyu tiba.
Beberapa murid di sekitarnya melihatnya dan dengan cepat berdiri untuk membungkuk. Mu Qianyu tersenyum dan berkata, "Semuanya santai, harap santai. Hari ini saya hanya datang untuk melihat kesenangan, tidak perlu memperhatikan saya." Petik 2. Saat Mu Qianyu mengatakan ini, dia berjalan ke api unggun tempat Lin Ming duduk. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.